Hari itu, Bhavani marah dan berteriak pada Virat. Kau telah mengambil keputusan jika saya tidak akan menjadi dokter, dan kenapa sekarang saya membicarakan tentang sebuah magang? Virat akhirnya mengungkapkan tentang kebenarannya dan mengatakan, saya ingin menjadi dokter dan aku tidak bisa menyakiti perasaannya. Bhavani bertanya, lalu bagaimana dengan perasaanku dan kenapa kau berbohong selama pernikahan? Aswini juga bertanya pada Virat apakah dia benar-benar telah berbohong pada mereka semua. Bhavani melepaskan kain penyangga bahu yang digunakan oleh Virat dan mengatakan, kenapa kau tidak menghormatiku dan berbohong jika saya tidak ingin menjadi dokter? Virat menjawab. Aku membayangkan saya melepaskan kain gatbandan selama peras dan berjalan meninggalkan pelaminan, jadi aku terpaksa harus berbohong untuk menghentikan saya karena aku tidak bisa hidup tanpa saya walau sedetik pun. Aku juga sudah berjanji pada mendiang ayahnya bahwa aku akan menjadikan saya seorang dokter, jadi bagaimana aku bisa memenuhi janjiku? Bhavani bertanya, lalu bagaimana janji yang telah kau buat untukku bahwa saya akan menjadi menantu di rumah ini? Saya memberitahu bahwa mereka berusaha untuk mengatakan yang sebenarnya, namun Bhavani belum siap untuk mendengarkan. Virat berkata, aku benar-benar ingin memberitahumu segalanya tapi kau selalu menghentikanku berbicara. Bhavani menyela ucapannya dan mengatakan, aku sangat bodoh karena mempercayaimu secara membabi buta, jadi mulai sekarang aku tidak akan mempercayaimu lagi. Virat berkata, kalau begitu saya tidak harus melakukan tugas menantu keluarga Kafan lagi seperti yang sudah dia lakukan selama ini, dan dia bisa menjadi dokter sesuai impiannya. Bhavani langsung menampar wajah Virat dan mengejutkan semua orang. Saya bertanya, apa salahnya jika Virat ingin memenuhi mimpiku, lagi pula dia tidak menyakiti siapapun. Bhavani berteriak dan mengatakan, kau tidak usah ikut campur urusan kami, karena kau penuh dengan kebohongan dan tipu daya. Bhavani bertanya pada Virat, bagaimana aku bisa mentolerir pengkhianatan yang telah dilakukan olehmu? Bhavani menangis dan ingin meninggalkan ruangan, lalu Virat mencoba menghentikan dengan memegang tangannya, namun Bhavani menepisnya dengan penuh emosi. Aswini berkata pada Virat, aku tahu kau ingin saya menjadi dokter, tapi kau telah melakukan kesalahan dengan berbohong pada Bhavani berulang kali dan menyakiti perasaan kami semua. Virat mengatakan, saya sudah mendesakku untuk berbicara yang sebenarnya sejak hari pertama kita menikah, dan aku tidak tahu bagaimana reaksimu jika mengetahui tentang kebohonganku. Virat mencoba untuk meminta maaf pada Bhavani namun Bhavani menolaknya, lalu Virat berkata, apakah orang tua tidak pernah berbohong pada anak muda demi kebaikan semua orang, dan bukankah kau juga pernah berbohong untuk menyelamatkan harga diri keluarga? Jadi aku juga berusaha untuk menyelamatkan hubunganku dengan saya meskipun aku harus berbohong padamu, lagi pula semua orang nampak bahagia dengan kebohonganku dan apakah salah untuk menjaga keluarga tetap bahagia? Bhavani memberitahu bahwa Virat telah menyakitinya dengan kebohongan tersebut. Virat bertanya, lalu bagaimana dengan dirimu yang membuat saya terkejut dan memeras perasaannya dengan pertanyaan yang kau lontarkan? Saya berkata pada Bhavani, kau telah memintaku untuk memilih antara karir atau pernikahan, dan itu sama saja seperti memilih antara hidup atau mati, namun aku tidak bisa melupakan impian mendiang ayahku. Bhavani mengatakan, ayahmu telah meninggal jadi sekarang kau harus memilih antara Virat atau profesinya. Sai berkata, kau telah memotong tubuhku menjadi dua bagian dengan mengajukan pertanyaan itu, dan bagaimana mungkin aku bisa memilih antara meninggalkan Virat atau impianku? Virat meminta Bhavani untuk tidak berbicara seperti itu lagi dan mengatakan, Sai sedang mengejar impiannya, di saat aku bertemu dengan Sai dan ayahnya mungkin masih hidup jika aku tidak memasuki kehidupan mereka, jadi sekarang sudah menjadi tugasku untuk memenuhi impian Sai. Bhavani tidak peduli dengan ucapan Virat dan terus mengulangi pertanyaan, bahwa saya harus memilih menjadi menantu Kafan atau dokter. Virat bertanya, kenapa kau tidak mempertanyakan impianku dengan Samrat, apakah aku ingin menjadi polisi atau hanya tinggal di rumah Kafan? Bhavani berkata, kau adalah seorang anak laki-laki, dan menjadi tanggung jawabmu adalah mencari nafkah untuk keluarga. Virat bertanya, kenapa Sai, Paki atau Karisma tidak bisa bekerja dan menjadi wanita yang mandiri, lagi pula mereka masih muda? Samrat akhirnya angkat bicara dan mengatakan, aku juga akan mendukung Paki jika dia ingin bekerja dan memulai kembali impiannya menjadi vlogger. Paki merasa senang mendengar Samrat mendukungnya di hadapan semua orang sampai dia tidak bisa berkata apapun, lalu Karisma memberitahu jika Paki memang ingin bekerja. Mohit juga berdiri di samping Samrat untuk mendukung Virat dan mengatakan, aku juga akan mendukung Karisma jika memang dia ingin bekerja, sehingga Karisma senang mendengar hal itu. Virat berkata pada Bhavani, saudara-saudaraku ingin menghormati keputusan istri mereka dan menganggap wanita sebagai martabat bagi kami, lalu kenapa kita tidak menghormati impian mereka?
Kalian merasa bangga di saat anak laki-lakinya bekerja, dan kenapa tidak bisa membiarkan menantu perempuan bekerja? Kenapa harus ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan? Samrat dan Mohit mendukung ucapan Virat, namun Bhavani marah dan bertanya. Apa kalian ingin mengubah aturan keluarga kafan dan melihat orang tuamu melakukan pekerjaan rumah, lalu memijat kaki istri kalian setelah mereka kembali setelah lelah bekerja? Virat berkata, memang apa salahnya jika aku mendukung istriku dan membantunya dalam tugas rumah? Samrat membenarkan ucapannya dan mengatakan, Paki bekerja keras sepanjang hari dan aku bisa membantunya dalam melakukan tugas hariannya, bahkan Mohit juga akan melakukan hal sama. Bhavani marah dan berteriak, apakah sekarang kalian akan menjadi pembantu istri kalian? Virat bertanya. Kenapa kami tidak bisa memperlakukan istri kami dengan setara? Shivani mendukung mereka dan bertanya. Apa salahnya jika Rajiv membantuku mengerjakan tugas-tugasku di saat aku pulang bekerja, dan menurutku tidak ada yang salah dalam kasus ini. Bhavani berkata, memang apa salahnya jika aku menuntut ahli waris pada Sai dan menjadikannya kepala keluarga? Sai menemui Bhavani dan mengatakan, aku sangat senang melihat sikap baikmu padaku, tapi aku juga kecewa dengan tuntutan yang kau berikan. Aku sangat mencintai Virat dan berjanji bahwa aku akan menyelesaikan perbedaan kita dengan cara yang baik, karena aku sudah menjadi Sai Kafan dari Sai Joshi, dan aku sudah merasa menjadi seorang menantu. Aswini senang mendengar hal itu namun Bhavani menganggap bahwa Sai berbohong, dan tidak akan pernah ingin menjadi menantu Kafan. Sai mengatakan, aku benar-benar telah menyadari tanggung jawabku dan ingin bekerja sebagai dokter bahkan mengurus keluarga. Aku benar-benar ingin berubah tapi tidak seperti yang diinginkan Bhavani. Sai menyentuh kaki Bhavani dan mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan kepercayaannya kembali. Bhavani mundur secara perlahan lalu memegang tangan Sai dengan erat, sampai gelang-gelangnya hancur. Sai merasa kesakitan dan mencoba untuk melepaskan tangannya, namun Bhavani membawanya ke kuil dan melepaskan benang suci yang ada di pergelangan tangan Sai sambil mengatakan. Ini bukan sekedar benang pelindung untukmu, dan ini adalah sebuah rasa hormat yang kuberikan, tapi kau tidak pantas untuk mendapatkannya. Bhavani mengambil benang tersebut dan menyimpannya di bawah patung dewa. Sai berkata, meskipun kau tidak pernah menganggapku tapi aku akan selalu menghormatimu, mulai besok aku akan memiliki tugas 24 jam, dan mungkin akan mendapatkan tugas serupa di masa depan. Bhavani marah dan berteriak, apakah kau akan keluar rumah meskipun aku sudah memperingatkanmu? Virat mengingatkan Bhavani jika dulu dirinya juga pernah mengurus bisnis keluarga setelah kematian suaminya, jadi apa salahnya jika Sai mengejar karirnya? Aswini mendukung Sai dan meminta Bhavani untuk membiarkan Sai mengejar mimpinya menjadi dokter, namun Bhavani bersikeras dengan pendapatnya dan memilih meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, Paki yang sedang merapihkan pakaiannya bertanya pada Samrat. Aku merasa kagum padamu karena kau mendukungku di depan semua orang, namun apakah kau melakukan semua itu hanya untuk membela Sai? Samrat mengatakan, aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan, dan aku ingin kau mengejar karirmu jika kau mau. Di satu sisi, Sai datang menemui Virat yang terlihat murung dan bertanya apa yang terjadi. Virat berkata, aku sedih atas apa yang terjadi hari ini, dan apakah kau marah padaku karena tidak mengatakan pada Bhavani sejak awal, sehingga hari ini Bhavani sangat marah besar. Sai mencoba untuk menghiburnya dengan membuat Virat berbaring di pangkuannya, lalu mengatakan, aku merasa bangga padamu karena kau mendukungku untuk melawan Bhavani. Sai terus mengungkapkan kekagumannya pada Virat sampai dia memanggil namanya. Virat tersenyum bahagia karena akhirnya Sai memanggil dengan nama Virat bukan Tuan lagi. Di kamar lain, Samrat berkata pada Paki, aku sudah membaca artikelmu dan fotografimu memang sangat indah. Samrat terus memujinya sampai Paki mengenang awal pertemuannya dengan Virat saat di kampus. Samrat berkata, kau harus memulai kembali vlogmu dan mengambil foto tempat-tempat yang indah seperti sebelumnya. Paki merasa malu dan mengungkapkan bahwa itu hanyalah hobinya. Samrat mengatakan, kau harus bersemangat dengan pekerjaanmu dan aku ingin membalas budi padamu karena kau mendukungku, di saat ibuku meminta berhenti membantu anak-anak panti asuhan. Paki berkata, aku tidak tahu harus memulai dari mana untuk mengisi vlogku, karena sudah lama aku tidak pergi kemanapun. Samrat berkata, kau bisa berpergian bersamaku sebagai seorang teman dan mengunjungi panti asuhan, bahkan kita bisa melupakan masa lalu dengan memulai persahabatan ini. Samrat mengulurkan tangannya, sehingga Paki mengingat kembali persahabatannya dengan Virat di masa lalu. Paki pun menjabat tangan Samrat dan berkata bahwa dia akan fokus pada pekerjaannya, sedangkan Samrat menjawab bahwa dia akan fokus padanya. Paki sempat terdiam namun Samrat mengalihkan pembicaraan bahwa dia akan membantu merapihkan pakaiannya,
dan hal itu membuat Paki tersenyum. Di satu sisi, Virat merasa senang karena Sai memanggil namanya dan mendesak Sai untuk memanggil nama Virat lagi. Sai malu namun dia tetap mengulanginya sampai Virat merasa bahagia, dan mengatakan bahwa itu seperti mimpi baginya. Sai menghapus air matanya dan mulai memeluk Virat dengan erat. Mereka mulai menikmati momen romantis tersebut seolah sedang berlabuh di sebuah tempat, dan hanya mereka berdua yang berada di sana. Virat berlutut mengajak Sai untuk berdansa dan mereka mulai menari dengan sangat romantis. Bahkan Virat juga memberikan sebuah liontin dan membantu untuk mengenakannya pada Sai. Virat menyentuh Sai dan mencium pipinya dengan mesra sampai Sai memeluk Virat karena ketakutan mendengar suara petir. Sai sempat menolak berulang kali untuk berhubungan intim, tapi akhirnya mereka pun menyempurnakan pernikahan tersebut, dan malam itu menjadi malam yang sangat romantis bagi Sai dengan Virat, yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh mereka.